Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Putri Ramadhani dari kelas AK19D dengan nomor induk mahasiswa 1057311112219. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi akuntansi perpajakan yang dimana materinya itu berjudul PPh pasal 25. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan PPh pasal 25. Nah, di sini ada pajak penghasilan pasal 25. Di sini kita itu menjelaskan pengertian atau apa saja sih PPh pasal 25 ini. PPh pasal 25 ini mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Di sini terdapat dua pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan beberapa yaitu pertama, satu wajib pajak membayar sendiri atau bisa disebut dengan PPh pasal 25. Dan kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, di sini pihak ketiganya yaitu terdapat PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Selanjutnya ada pembahasan cara menghitung besarnya PPh pasal 25. Nah, di sini itu kita akan menjelaskan cara menghitung besarnya PPh pasal 25. Langsung saja, besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar oleh WP atau bisa disebut dengan wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan, pajak penghasilan tahunan, pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama ada pajak penghasilan yang dipotong, sebagaimana yang dimaksud ini dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22. Nah, yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ini. Kemudian, setelah dilakukan pengurangan, kemudian ini semua dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, di sini ada contoh angsuran PPh pasal 25 tahun 2014. Teman-teman semua bisa lihat di sini terdapat contoh PPh pasal 25. Nah, di sini itu langsung saya jelaskan. Yang pertama itu ada PPh terutang. PPh terutang ini senilai 30 juta rupiah. Nah, yang kedua ada pengurangan. Pengurangan ini terdapat 3 PPh. Yang pertama itu PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23. Nah, di pengurangan PPh pasal 21 itu senilai 8 juta rupiah. Dan di PPh pasal 22 itu senilai 2 juta rupiah. Dan yang terakhir PPh pasal 23 itu senilai 2 juta rupiah. Nah, dari total PPh pasal 21 sampai PPh pasal 23 itu senilai 12 juta rupiah. Kemudian, dari dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2014 senilai 18 juta rupiah. Jadi, besarnya PPh pasal 25 per bulan ini kita bisa lihat di sini 18 juta rupiah itu dibagi 12 bulan. Nah, nilainya itu sebanyak 1.500.000 rupiah. Baik, itu tadi yang saya jelaskan contoh dari PPT ini, contoh PPh pasal 25 tahun 2014. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu
hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Nah, pembahasan ini Dirjen Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP atau kita bisa disebut wajib pajak dalam tahun berjalan apabila di sini ada terdapat 6 pembahasannya yaitu pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Nah, yang kedua itu ada wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Kelima, ada wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT tahunan ini. PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Nah, yang terakhir ada terjadinya perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai masalah atau kasus menghitung besarnya PPh pasal 25. Nah, di sini itu ada beberapa masalah atau kasus dalam menghitung besarnya PPh pasal 25. Yang dimana pertama itu ada masalah atau kasusnya itu angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Nah, yang kedua ada juga masalah kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25 ini, yaitu apabila dalam tahunan pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, dan ini juga berlaku mulai bulan berikutnya atau setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak ini. Selanjutnya ada pembahasan tentang ketentuan PPh pasal 25. Nah, di sini itu menjelaskan Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi yang pertama itu ada wajib pajak baru, kedua bank, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, WP masuk bursa atau bisa disebut dengan wajib pajak masuk bursa, dan WP lainnya atau bisa disebut dengan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan secara berkala. Yang ketiga ada WP orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir atau eceran barang konsumsi melalui gerai atau outlet yang tersebar di beberapa lokasi atau alamat usaha beda dengan alamat domisili. Selanjutnya pembahasannya itu pertama PPh pasal 25 bagi WP baru. Di sini tuh dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan bagi 12. Kedua, bagi bank. Nah, di bagi bank ini dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan terakhir yang disetahunkan dikurang PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di LN untuk pajak yang lalu dibagi 12. Ketiga ada bagi bank sebagai WP baru atau bisa disebut wajib pajak baru. PPh pasal 25 dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas
perkiraan laba rugi fiskal yang disetahunkan ini dibagi 12. Sini masih ada lanjutannya, yaitu bagi BUMN atau bisa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dengan anggaran pendapatan atau bisa disebut dengan RKAP. Tahun pajak tersebut yang telah disahkan oleh RUPS dengan pemotongan atau pemungutan PPh 22, PPh 23, PPh 24 pada tahun pajak yang lalu ini dibagi 12. Selanjutnya, jika RKAP atau Rencana Kerja dengan Anggaran Pendapatan ini belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh 25 tiap bulan adalah sama dengan angsuran PPh 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Selanjutnya ada lagi, jika ada sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan penghasilan neto menurut RKAP dikurangi jumlah sisa kerugian, maka yang belum dikompensasikan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan yang terakhir, yaitu pembetulan SPT tahunan. Di sini pembetulan SPT tahunan itu ada 3. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu ada dalam hal wajib pajak pada tahun pajak berjalan membetulkan sendiri SPT ini. Tahun pajak penghasilan tahun pajak yang lalu besarnya PPh pasal 25 ini dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan pembetulan tersebut. Kedua, di sini dijelaskan pembetulan SPT tahunannya itu apabila besarnya PPh pasal 25 setelah pembetulan SPT tahunan lebih besar dari PPh pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan. Atas kekurangan setoran PPh pasal 25 terhutang dikenakan sanksi administrasi bunga 2% 4 bulan. Ketiga, atau yang terakhir, apabila besarnya PPh 25 setelah pembetulan SPT tahunan lebih kecil dari PPh pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran PPh pasal 25 dapat dipindah bukukan ke PPh pasal 25 bulan-bulan berikutnya dan setelah penyampaian SPT tahunan pembetulan ini. Baik, itu saja penjelasan dari materi mata kuliah akuntansi perpajakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.